Hati Metro TV yang berbahagia, semoga sehat walafiat, tanpa kurang sesuatu apapun, dan keberkahan selalu menyertai hidup kita semua. Bersama saya Farid F. Sainong, pagi ini ingin mengajak Anda untuk memahami beberapa aspek, beberapa sisi kemukjizatan Al-Quran. Namun sebelum lebih jauh tentang itu, kita saksikan tayangan berikut ini. Mukjizat dapat diartikan sebagai suatu yang luar biasa, dan Al-Quran merupakan kitab suci yang diperlihatkan kemukjizatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran dan Rasul yang membawanya, sekaligus menetapkan bahwa suatu yang dibawa oleh mereka merupakan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Al-Quran diturunkan, banyak sastrawan yang berlomba-lomba untuk menandingi Al-Quran. Tetapi tak ada satupun yang mampu menandingi indahnya Al-Quran. Salah satu unsur kemukjizatan Al-Quran adalah kefasihan dan keindahan Al-Quran, yang memiliki arti bahwa untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam setiap masalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata dan kalimat yang paling lembut, indah, ringan, serasi, dan kokoh. Ayat-ayat dalam Al-Quran membentuk rima-rima seperti di dalam sajak yang mencakup nada dan irama yang syahdu. Pemirsa yang berbahagia, sebagai kitab suci yang diyakini oleh umat Islam, ia juga hadir sebagai sesuatu yang menghadirkan banyak hal baru tentang alam ini, tentang manusia, atau segala hal yang disampaikan oleh Al-Quran. Ini yang dipahami oleh para pengkaji tafsir sebagai i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran, kekuatan Al-Quran untuk meruntuhkan argumen-argumen orang lain yang tidak mempercayai Al-Quran sebagai kitab Allah, Al-Quran sebagai firman Allah. Banyak aspek untuk melihat sisi kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran kemudian berdiri sendiri dalam sebuah pembahasan tertentu yang oleh para ulama juga menjadikan karya-karya mereka khusus tentang kemukjizatan Al-Quran. Ada tafsir yang sekian volume, yang sekian jilid, 15-20 jilid, hanya membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran ada di semua sisi. Kita ingin melihat satu persatu, dan yang pertama adalah tentang bahasa Al-Quran. Ungkapan-ungkapan atau ekspresi-ekspresi Al-Quran sangat indah, dan ini diketahui atau diakui oleh mereka yang memang memahami, menguasai bahasa Arab. Bahkan ada yang berkata, yang tidak menguasai atau memahami bahasa Arab sekalipun akan dapat merasakan keindahan ayat-ayat, keindahan susunan kata-kata dalam Al-Quran. Dia berima sedemikian rupa yang kemudian membentuk sajak-sajak atau syair-syair tertentu. Al-Quran turun pada masa sastra Arab sedang mengalami masa kejayaannya. Banyak puisi, banyak syair-syair yang sangat indah diciptakan, digubah oleh sastrawan-sastrawan Arab pada waktu itu. Tetapi ketika Al-Quran datang, mereka bungkam 1000 bahasa. Mereka tidak mampu membuat atau mengubah syair-syair atau susunan kata yang bisa menandingi Al-Quran. Al-Quran sedemikian hebat menyusun ayat-ayatnya, menyusun rima-rimanya dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Al-Quran bahkan menantang siapapun pada waktu itu untuk mengubah, membuat satu ayat sekalipun. Tantangan itu dulu didahului dengan membuat satu surah. Mereka tidak mampu, dan akhirnya untuk membuat satu ayat sekalipun mereka tidak mampu menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Kita bisa melihat ketika Al-Quran misalnya berbicara tentang kisah yang dialami oleh Nabi Yusuf, yang pada waktu itu misalnya digoda oleh Zulaikha, istri Perdana Menteri Mesir pada waktu itu. Buat orang yang biasa, dengan melihat ungkapan Al-Quran,
di mana pintu-pintu dikatakan ditutup oleh Zulaikha ketika ingin menggoda Nabi Yusuf. Ketika pintu-pintu itu tertutup, imajinasi liar manusia akan kemana-mana. Namun Al-Quran menjaga kesuciannya sebagai kitab suci, menjelaskan itu hanya dengan kalimat yang sederhana tanpa menunjukkan nilai-nilai yang ingin atau merusak makna kesucian Al-Quran. Demikianlah bahasa Al-Quran sangat indah dan tidak mampu ditandingi oleh sastrawan Arab manapun. Imajinasi saintifik yang sangat liar di kalangan fisikawan misalnya akan sangat jauh menerawang kemana-mana. Bintang, An-Najm. Pemirsa yang berbahagia, satu sisi kemukjizatan Al-Quran yang lain adalah kemukjizatan ilmiah Al-Quran. Ini kemudian menjadi penting karena ia mampu dirasakan oleh para ilmuwan. Namun sebelum lebih jauh tentang itu, kita saksikan tayangan berikut ini. Nabi dan Rasul yang diutus Allah masing-masing dibekali dengan suatu keistimewaan atau kelebihan berupa mukjizat. Mukjizat ini merupakan suatu hal yang istimewa untuk mengalahkan tradisi setempat di masa itu, serta sebagai bukti bahwa utusan ini benar datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Salah satu mukjizat para nabi yang masih ada dan terjaga sampai akhir zaman adalah Al-Quran. Terjaga baik isi maupun konteksnya sendiri. Dan hal ini dikuatkan dalam salah satu ayat dalam Al-Quran sendiri, bahwa Al-Quran tidak akan bisa dipalsukan isinya oleh siapapun. Hal ini menjadi rahmat bagi umat Nabi Muhammad. Meski tidak bisa bertemu dengan Nabi penerima wahyu ini, namun sampai saat ini masih bisa membaca serta mengkaji isi Al-Quran sama seperti pada awal mula diturunkannya. Pemirsa yang berbahagia, kemukjizatan ilmiah Al-Quran, al-i'jaz al-ilmi, yang sekali lagi bisa dirasakan oleh siapapun yang concern dengan ilmu pengetahuan. Ketika kata An-Najm misalnya, yang berarti bintang, didengar atau dirasakan oleh siapapun di Arab pada waktu itu, atau bahkan hingga hari ini, mereka hanya bisa berimajinasi tentang bintang, matahari, atau bintang-bintang lainnya. Tetapi ketika An-Najm, kata An-Najm yang berarti bintang, didengar oleh para fisikawan misalnya, imajinasi saintifik yang sangat liar di kalangan fisikawan misalnya akan sangat jauh menerawang kemana-mana. Bintang, An-Najm, fisikawan akan berpikir tentang gugusan bintang atau galaksi Bima Sakti atau apapun di luar itu, dan segala hal yang mencakup bintang itu sangat jauh kemana-mana, berangkat menuju luar angkasa yang paling jauh sekalipun. Nah, Al-Quran berbicara tentang bintang yang pada waktu itu di abad 6 dan 7 Masehi tidak ada yang mampu berpikir bagaimana sebenarnya bintang yang dipahami oleh masyarakat Arab atau bintang yang berada di luar angkasa sana, dan secara sekilas dapat dipahami oleh para fisikawan dengan imajinasi yang luar biasa. Banyak hal, berbicara tentang matahari, berbicara tentang bulan, berbicara tentang bumi dan berbagai lapisan-lapisan bumi, hanya dapat dipahami secara detail oleh para saintis. Di sini Al-Quran sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya milik umat Islam yang mungkin saat itu tidak mengerti tentang alam semesta, tetapi tanpa pengetahuan bahasa Arab sekalipun, fisikawan mampu menerawang sedemikian jauh ketika membaca Al-Quran, merasakan istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Dalam hal ini,
istilah-istilah kedokteran misalnya terbukti sedemikian rupa dengan penemuan-penemuan baru dalam dunia sains, dalam dunia kedokteran. Bagaimana proses berkembangnya janin di dalam perut ibu, dalam rahim ibu misalnya, telah diceritakan Al-Quran sedemikian indahnya pada abad 6-7 Masehi. Sesuatu yang tidak bisa diimajinasikan oleh manusia yang hidup pada abad ke-6 dan ke-7. Tetapi itu kemudian terbukti dengan banyaknya penemuan-penemuan baru di bidang kedokteran. Kita mungkin bisa bertanya-tanya, apakah mungkin Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran seindah itu dengan posisinya yang oleh sebagian umat Islam diyakini sebagai ummi, orang yang tidak mampu membaca, orang yang tidak mampu belajar membaca sesuatu. Meski ada ulama lain yang mengatakan bahwa bukan berarti Nabi tidak bisa membaca, tetapi dapat membaca dalam kurun waktu tertentu. Ala kulli hal, semuanya membuktikan bahwa tentu orang yang punya pengetahuan, keterbatasan wawasan seperti Nabi Muhammad yang hidup di Arab pada abad 6-7 Masehi tidak akan bisa menerawang sedemikian jauh tentang lapisan-lapisan bumi, tentang apa yang ada di dalam rahim ibu, tentang gugusan bintang-bintang yang ada di luar angkasa sana. Tetapi ternyata Nabi Muhammad mampu menyampaikan itu sebagaimana yang diteruskan oleh Jibril berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemudian membuktikan bahwasanya Al-Quran bukan buatan manusia, tetapi Al-Quran adalah firman Allah yang sangat luar biasa. Jadi berapapun jumlah bintang yang ditemukan akan tetap sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Namun ada satu hal yang ingin kita tekankan ketika mengkaji kemukjizatan Al-Quran. Dan ini yang harus diperhatikan oleh siapapun yang ingin melihat mukjizat ilmiah Al-Quran. Sebelum jauh tentang itu, kita saksikan tayangan berikut ini. Kandungan yang tersirat di dalam Al-Quran dapat membuka mata dan hati seseorang. Mereka akan menemukan di dalamnya tanda-tanda dan bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwasanya Al-Quran berasal langsung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu menghasilkan ilmu-ilmu yang menyingkap sesuatu yang merupakan bagian dari rahasia alam, kita dikejutkan oleh tesis yang menyatakan bahwa banyak hakikat yang dicapai oleh pakar setelah melakukan berbagai kajian yang panjang dan melelahkan. Ternyata hal tersebut telah dibicarakan atau tertuang secara jelas oleh Al-Quran. Semua inilah yang memperdalam keimanan serta membuktikan bahwa Al-Quran adalah perkataan sekaligus perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita manusia adalah makhluk ciptaannya. Masihkah Anda ragu dengan kemukjizatan Al-Quran? Pemirsa yang berbahagia, ketika Tantawi Jauhari, seorang mufassir abad modern di Mesir, dengan tafsirnya At-Tafsir Al-Jauhari, menafsirkan kata sab'a samawat, 7 langit yang ada dalam Al-Quran. 7 langit. Secara tidak sengaja atau mungkin memang dengan keyakinan tertentu, Syekh Tantawi Jauhari menafsirkan itu dengan 7 planet yang ada di angkasa raya. Kebetulan pada masa itu memang hanya 7 planet yang ditemukan. Planet terjauh hanya ada di nomor ke-7. Tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat dahsyat, para ilmuwan kemudian menemukan bahwa yang mengitari matahari banyak planet, bukan hanya 7, tetapi 9 atau bahkan akan ditemukan planet-planet lainnya yang mengitari matahari. Bukan hanya matahari, bintang matahari, ada banyak gugusan bintang lain di luar sana. Nah, kemudian ketika penemuan-penemuan baru itu ditunjukkan, apakah kemudian berarti bahwa Al-Quran keliru?
Nah, disinilah kita perlu hati-hati memahami kemukjizatan ilmiah Al-Quran. Boleh jadi apa yang dipahami atau ditafsirkan oleh Syekh Tontowi Jauhari tadi adalah penafsiran yang pas pada masanya. Namun, kita bisa mengatakan bahwa kata sab'un, 7 dalam sab'a samawat yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah makna bilangan yang berarti banyak dan tidak terbatas. Dan 7 adalah angka yang memang dipahami oleh masyarakat Arab pada waktu itu sebagai angka, bukan angka di atas 6 atau di bawah 8. Tetapi ketika menyebut jumlah 7 untuk sekian jumlah, itu mengartikan bahwa banyak tidak terbilang. Dan itu yang mungkin bisa menjadi tafsir yang terbaik untuk memahami jumlah langit, jumlah bintang yang ada di angkasa ini. Jadi berapapun jumlah bintang yang ditemukan akan tetap sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Ketika tafsir ilmiah tersebut menjadi kuat, ada kemudian yang menjadikannya sebagai akidah Qur'aniyah, sebagai sebuah keyakinan yang disebutkan dalam Al-Quran tentang nilai atau jumlah bintang tersebut. Itulah yang menjadi nilai kebenaran, tidak perlu seperti itu. Yang kita inginkan bahwa Al-Quran menyampaikan informasi-informasi baru yang tidak mungkin diketahui oleh Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya. Pasti ada pihak yang memberitahu Muhammad, ada pihak yang sangat maha tahu tentang apapun, dan dia adalah pencipta dan dia adalah Allah yang memberikan informasi itu kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang proses-proses kelahiran, proses-proses berkembangnya janin, di mana belum ada teleskop atau USG yang berkembang pada waktu itu. Di sini kemudian kita perlu meyakini bahwa Al-Quran beserta susunan-susunannya yang sangat indah berasal dari luar sana. Dalam hal ini, pihak lain yang memberitahukan, menginformasikan wahyu-wahyu tersebut pastilah maha tahu. Karena dia yang menciptakan, dia pasti tahu tentang apa yang ia ciptakan. Dan disinilah Al-Quran membuktikan dirinya sebagai firman Allah, bukan perkataan Muhammad. Dia adalah firman Allah yang memang maha tahu, maha sempurna, dan maha segalanya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.